We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. For det første så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. I mean, we have been asking since the very beginning of this to have a constructive dialogue with our American ally and friends, free from social media and headlines and strong words. And we opened that dialogue last week. We will not give up on that. I mean, I have an agreement with the American Vice President. Thank you, Caroline. What about when Greenland reportedly sent troops over there? Does that change at all what the president is doing on this? And then a second question. Well, to your first question on Greenland, I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. Selamat malam pemirsa, dunia sedang tidak baik-baik saja. Donald Trump kini menyulut api di jantung Arktik dengan ambisinya mencaplok Greenland. Tidak tanggung-tanggung ancaman tarif hingga pergerakan pasukan membayangi kedaulatan Denmark dan soliditas NATO. Ketika sekutu mulai saling gertak dan hukum internasional kehilangan tajamnya, apakah Greenland ini akan menjadi sumbu ledak perang global yang tidak terelakkan? Bersama saya Fitri Megantara, Top Issue hadir dengan tema Trump ancam caplok Greenland, perang dunia di depan mata. Dan untuk membahas topik untuk malam hari ini telah hadir bersama kami narasumber di studio Metro TV, telah hadir anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PD Perjuangan, Bapak TB Hasanuddin. Pak TB, selamat malam. Apa kabarnya Pak malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Dan kemudian juga telah hadir praktisi dan pengajar hubungan internasional serta pendiri Synergy Policy, Ibu Dina Prapto Raharja. Selamat malam Bu Dina, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Bu Dina dan juga Pak TB di sambungan Zoom juga telah bergabung bersama kami pemirsa. Ada Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lituania, Ibu Siti Nugraha Mauludiah. Selamat malam waktu Indonesia, Bu Dubes. Selamat malam, selamat sore waktu Copenhagen, Pak Vivi. Baik. Dan juga telah bergabung dari sambungan Zoom analis militer Ibu Koni Rahakundini Bakri. Selamat malam, Bu Koni. Selamat malam Pak Jenderal, Bu Dina, Bu Dubes dan semuanya. Baik. Terima kasih. Saya akan ke Bu Dubes terlebih dahulu. Bu Dubes, bagaimana sebetulnya pemerintah ini merespon pernyataan Trump soal keinginannya mengambil alih Greenland? Kita bisa lihat dari sejak pernyataan Presiden Trump terkait Greenland ini, respon dari pemerintah Denmark itu selalu di tingkat PM, kepala negaranya. Jadi memang Denmark melihat isu Greenland ini ancaman terhadap kedaulatan Denmark karena Denmark melihat bahwa Greenland adalah bagian yang tidak terpisahkan, bagian wilayah yang tidak terpisahkan dari kerajaan Denmark. Jadi ini memang selalu di tingkat kepala negara memperlihatkan bahwa hal ini isu yang mengancam kedaulatan mereka. Dari KBRI sendiri Denmark berkomunikasikah kemudian dengan pemerintah Denmark mengenai update perkembangan situasi terkini mengenai isu ini? Kami mendapatkannya dari sumber-sumber terbuka kan memang pemerintah Denmark tidak menyediakan forum khusus untuk mengupdate para dubes, tapi kami melalui network kami mendapatkan update seperti misalnya saya bertemu dengan
ketua komite parlemen, ketua komite foreign affairs di parlemen misalnya, yang kemarin waktu bertemu beliau menyampaikan update mengenai persiapan pertemuan parlemen yang sudah terlaksana bulan hari Jumat kemarin. Ada 11 orang anggota Kongres Amerika Serikat yang datang ke Greenland yang diterima oleh anggota parlemen di Denmark yang juga waktu itu juga dihadiri oleh PM Mette Frederiksen. Oke, Bu Dubes, mungkin dari pandangan Anda juga, ini kan Greenland ini sendiri kan merupakan wilayah semi-otonom Denmark. Artinya apakah ada beragam respon antara kemudian warga Greenland dengan juga warga Denmark atau seperti apa? Responnya satu, semua mendukung Greenland tetap di Denmark. Jadi pemerintah Greenland sendiri yang dikepalai oleh PM Frederik Nielsen sudah menyatakan bahwa Greenland, dalam hal ini masyarakat Greenland sudah memilih untuk tetap dengan Denmark, menjadi bagian dari EU dan menjadi bagian dari NATO. Sementara di Greenland sendiri kan jaraknya sekitar 4 jam perjalanan dengan udara dari mainland Denmark ya. Di Denmark sendiri kemarin baru ada demo besar-besaran di 4 kota besar di Denmark, itu yang masyarakat diikuti oleh ribuan masyarakat Denmark yang menyatakan dukungan terhadap rakyat Greenland untuk tetap bersatu di Denmark. Jadi solid, tidak ada semua solid mendukung Greenland untuk tetap di Denmark. Oke. Seperti juga keinginan masyarakat Greenland sendiri. Oke, KBRI sendiri berkomunikasi dengan WNI yang ada di Denmark atau mungkin yang ada di Greenland seperti apa? Dan kemudian apakah WNI yang akan menuju ke Denmark ataupun Greenland ada imbauan-imbauan tertentu, Bu Dubes? Sampai saat ini perlu kami informasikan bahwa tidak ada WNI Indonesia yang menjadi penduduk di Greenland. Jadi di Greenland tidak ada penduduk WNI kita. Pertama itu, kemudian situasi di Denmark pada saat ini masih seperti biasa, Mbak Fitri ya, tidak ada misalkan panik buying atau terlihat lebih banyak anggota militer misalnya. Di Greenland sendiri dari sumber-sumber yang kami dapatkan, baru sejak akhir minggu kemarin ada terlihat beberapa personel, itu pun tidak seperti siap perang, tetapi hanya seperti patroli biasa, dan itu hanya kalau istilah yang disampaikan kepada kami, just in some corners kata. Jadi di Nuuk sendiri di ibu kota di Greenland itu tidak ada situasinya masih business as usual. Sama juga di Denmark mainland, semua business as usual kecuali kemarin ada demo untuk menunjukkan dukungan. Tapi lebih dari itu, anak-anak tetap sekolah, yang kerja tetap kerja, yang main salju tetap main salju karena kemarin kebetulan salju sedang banyak. Jadi business as usual dan sampai saat ini kehidupan masih normal di sini. Oke, Bu Dubes, saya akan kembali ke studio terlebih dahulu dengan Pak TB. Ini di tengah situasi sikap Trump dalam kemudian ingin menguasai Greenland, kondisi di Denmark dan juga Greenland seperti itu. Sebetulnya dari Parlemen Indonesia sendiri, di DPR sendiri, bagaimana menyikapi kondisi ini? Iya, jadi begini, saya ingin berbicara dulu soal kemungkinan-kemungkinan. Jadi sebelum masuk pada sikap itu kita pelajari dulu. Ya, pertama ini suatu situasi yang memang khusus. NATO mau berperang dengan NATO yang doktrinnya seharusnya saling melindungi. Ya, sehingga timbul pertanyaan dalam diri pribadi saya, ini hanya sekedar test case ya untuk seluruh dunia bahwa jangan mengecam saya soal penculikan Maduro. Ya, kami punya kekuatan apapun, jangankan Anda, NATO pun kami akan lawan. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, memang ada niat untuk membutuhkan Greenland ini sebagai sumber SDA alam lah. Jadi di situ ada gas, di situ ada minyak, kemudian ada tanah langka dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang butuh untuk itu. Tetapi sesungguhnya sebagian pasukan khususnya Angkatan Udara termasuk radar-radar khususnya sudah ada di sana.
ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat geografinya, Greenland itu kan di atas atau di wilayah laut utara, ya, Antartika Utara. Jadi kalau kita lihat Atlantik Utara itu, kalau ada imajinasi penembakan peluru kendali nuklir dari Rusia atau dari Cina ke arah itu, maka lintasannya di situ. Situasi atau tempat yang paling strategis memang Greenland untuk bisa menghadang, menyekat, dan kemudian mengawasi Laut Atlantik Utara kalau terjadi perang. Hanya saja kenapa kemudian harus dikuasai seluruhnya, itu menjadi pertanyaan, ya. Sehingga kira-kira saya tidak melihat pada suatu saat dia akan sungguh-sungguh menggunakan kekuatan militernya untuk mengambil Greenland dan mau berhadapan dengan negara-negara seperti sekarang ini, ya. Inggris sudah siap, Prancis sudah siap, dan beberapa negara lain untuk siap menghadapi. Bahkan saya dapat informasi sebagian dari beberapa perwiranya sudah disiapkan ke Greenland untuk persiapan melakukan latihan bila keputusan itu dilaksanakan dengan melakukan tindakan militer. Oke, tapi Anda sendiri tidak melihat ada keseriusan Amerika untuk melakukan aksi militer di Saya Greenland? belum melihat keseriusan. Harus kita trennya nanti kita lihat. Lalu sekarang kalau ini serius dilakukan oleh Trump untuk mengambil Greenland dan baru saja ya menculik Maduro, saya tidak melihat Kementerian Luar Negeri ini sedikit quote and quote sibuk. Kementerian Luar Negeri ini punya perwakilan di mana? Di PBB. Harusnya PBB itu diwarnai oleh kita, ya, negara Indonesia kan negara termasuk besar juga, menyampaikan tentang perlunya perdamaian di dunia. Oke, baik. Itu. Oke, baik. Sebelum membahas mengenai langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Bu Dina, tapi tadi menarik Pak TB mengatakan sampai saat ini belum melihat ada keseriusan ancaman dari pernyataan Trump sendiri menguasai Greenland. Anda sendiri bagaimana pandangannya setelah Venezuela, ini kenapa Greenland yang menjadi target dari Trump ini? Satu, saya sudut pandangnya politik ekonomi ya. Karena kalau dilihat dari narasi Trump, yang paling konsisten adalah bahwa Trump itu make Trump great again. Menurut saya bahkan bukan... Jadi kebijakannya pribadi, pandangannya bukan sebagai negara. Dia itu take things very personally ya. Jadi walaupun dia menggunakan banyak fasilitas dan dia juga bicara atas nama Amerika, tapi cara beliau berpikir, cara dia mengambil keputusan, cara dia bahkan take credits ya for things ya, untuk hal-hal itu perkembangannya seperti apa, itu dia tarik semua ke personality beliau. Jadi kalau saya sampai di titik ini melihat bahwa sebenarnya kalau dia kampanyenya itu MAGA ya, Make America Great Again, sampai titik ini malah belum, jadi makin gak jelas nih Amerika itu akan great atau Trump yang akan great. Karena dia berusaha untuk mengangkat agenda Greenland ini di tengah satu, Amerika itu secara ekonomi declining loh, menurun. Jadi Trump jilid 2 tidak berhasil atau belum berhasil kita bisa bilang untuk menutup defisit Amerika Serikat yang begitu besar. Upaya untuk dia mulai memisahkan diri dan lebih keras terhadap China tidak terlalu membuahkan hasil, bahkan China sudah lebih maju, berhasil memperoleh surplus di bidang ekonomi walaupun udah ditekan habis-habisan lewat tarif ya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari kemampuan militer pun, China tetap masih melaju terus dengan melampaui Amerika Serikat, malah makin kekeh gitu ya, kalau orang bilang makin gigih dia untuk menunjukkan bahwa China itu bisa melakukan hal ini. Jadi dari sisi ekonomi, NATO itu juga sebenarnya kan mitra paling kuat Amerika Serikat untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tetapi dengan kasus Ukraine yang belum selesai sampai sekarang, ini seperti kaki mereka dijerat dan ekonomi makin turun. Jadi menurut saya karena dia tadi sangat personalistik dalam pendekatan, cara dia melihat penyelesaian masalah sebenarnya mulai kelihatan tidak koheren, tidak kohesif gitu. Jadi kalau kita memandang masalah Greenland, menurut saya dia matanya tetap ke arah China,
bagaimana dia menyelesaikan masalah defisit di Amerika Serikat, tetapi dia jalan sambil pelan-pelan gitu loh, sambil ngelihat reaksi orang-orang, kemudian Testing the water gitu ya? Testing the water juga di Eropa, dan kalau dia mau lebih galak sama Eropa, ada kemungkinan masih, jadi saya sama seperti Bapak, masih ada kemungkinan dia masih bisa menunjukkan gertak yang lebih keras, dengan mungkin menurunkan sesuatu yang mengejutkan secara militer, karena Macron juga keras, dan Inggris juga sangat kecewa terhadap Trump. Tapi kalau perang terbuka, menurut saya kok kayaknya Rusia tenang-tenang saja. Bahkan update terakhir adalah Rusia ditawari masuk di Board of Peace Gaza kan, termasuk Belarus, kawan dekatnya Rusia. Artinya dia masih berusaha cari deal nih untuk soal Ukraina. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini bagaimana sebetulnya potensi eskalasi. Apakah tadi ini merupakan hanya sebatas saling gertak, atau gertaknya itu ada isinya seperti itu ya Bu Dina dan juga Pak TB. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bu Kony, tadi sebelum jeda kita sudah banyak berbincang mengenai dari segi militer dan juga politik ekonomi. Tapi dari pandangan Bu Kony sendiri, melihat kemudian pergerakan ada sejumlah negara NATO yang mengirimkan pasukan ke Greenland untuk mengikuti latihan bersama dengan Denmark. Kemudian dengan melihat sikap dari Trump sendiri, sebetulnya potensi ini akan ada eskalasi seperti apa? Kita melihat juga bagaimana kemudian respon Rusia dan juga China sampai saat ini sepertinya masih wait and see seperti itu. Bu Kony, atau bagaimana? Saya mesti bicara dulu kalau dari penglihatan kita tentang China dan Rusia. Saya pikir dia nggak wait and see. Kalau kita lihat misalnya reaksi ke Maduro dulu ya. Begitu Maduro itu terjadi case kan mereka langsung latihan bersama negara-negara BRICS di Afrika gitu. Nah kalau kemudian pertanyaan adalah kemudian ke Trump, mungkin ada di belakang back of mind gitu daripada beberapa kepala negara dunia. Ini nih ancaman ini kenapa ya? Jadi jangan Trumpnya, tapi kenapa ada tendensi bahwa tatanan dunia ini sekarang bergeser kepada hukum dengan kekuasaan terang-terangan atau apa ya, dengan pernyataan terang-terangan. Dulu tuh kan ekspansi itu disamarkan kan. Hari ini bahasa kekuasaan itu jadi vulgar, ya kan? Orang tuh masih kaget untuk bereaksi seperti apa, sepertinya itu. Tapi kalau ditanya misalnya seperti saya sepakat dengan Pak Jenderal tadi sampaikan, sebenarnya kalau masalah Trump ini mungkin kita nggak angkat judul Trumpnya ya, karena menurut saya Trump juga kalau nggak didukung oleh sebagian orang Amerika nggak mungkin bisa menjalankan apa yang dia inginkan. Pertama kita mesti lihat dulu kepentingan Trump atas Greenland itu apa. Kita kan mesti paham itu tuh kunci militernya Arktik. Kemudian itu jalur strategis Rusia Amerika. Kemudian itu cadangan seperti disampaikan tadi oleh Pak Jenderal, ada juga rare earth material, dan yang paling penting menurut saya inilah kontrol masa depan, karena kalau es mencair dengan global warming, maka mencairnya es Arktik ini juga akan merubah tatanan dunia, apalagi misalnya Mbak Dina bisa sampaikan dari politik ekonomi. Jadi kalau sekarang pertanyaannya apakah ini akan menuju perang dunia misalnya atau perubahan dunia besar-besaran, kalaupun iya mungkin tidak seperti perang dunia tahun 1939-an gitu kan. Tapi dunia ini sudah masuk ke prakonfrontasi struktural dan ini lebih mengerikan karena tidak akan langsung perang global, tapi bagaimana eskalasi militer regional yang akan saling merayap, saling menular gitu. Tadi kan Mbak Dina sudah singgung soal Timur Tengah misalnya. Nah, bagaimana kemudian muncul perlombaan senjata, muncul kemudian konflik sumber daya, dan kemudian yang paling saya takut sebenarnya bukan Trumpnya. Karena isunya itu bukan di Trumpnya, tapi di normalisasi atas ancaman. Jadi kalau ini dibiasakan atau ini dianggap sebuah kewajaran atau dinormalisasi, maka sekali lagi perang dunia itu nggak akan dimulai lagi dengan bom, tapi dengan bagaimana kita membiarkan dunia dan pemimpin dunia itu kehilangan tabu atau rasa tabu untuk menggunakan ancaman kekuatan. Menurut saya kalau kita diam itu yang menjadi bahaya, bukan tentang Trumpnya, karena kalau Trumpnya itu hanya gejala ya tentang perubahan ini gitu, bukan sebuah hal yang harus kita pikirkan betul gitu. Karena sekarang kalau saya lihat misalnya dulu tuh perang kan betul-betul dibungkus ideologi ya. Wah ini komunis, ini non komunis gitu kan. Sekarang kan ekspansi itu dibungkus dengan kepentingan nasional yang ekstrim. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh, saya lupa nama jenderal perempuannya, yang menyatakan bahwa ya kami ke Greenland karena di sanalah sumber rare earth material dan hal-hal lain tentang masa depan energi dunia.
walaupun Trump tidak menyatakan ansih seperti itu terang-terangan, tapi yang jenderal menyatakan seperti itu kan udah jelas dari pandangan militer itu adalah kepentingan strategik Amerika Serikat. Nah, artinya yang mau saya bilang adalah dunia itu masuk era post moral geopolitik. Jadi secara moralitas kita tuh sudah, Trump ini mencontohkan, saya sudah sekarang nggak usah dibungkuslah dengan kata-kata cantik apa ideologi, pokoknya apa yang saya mau itu akan saya bikin. Nah, Rusia sama Cina jelas akan bereaksi, apalagi kalau kita lihat mereka itu punya konsep Greater Eurasian Partnership, dan Greater Eurasian Partnership bagaimanapun itu akan sangat berhubungan dengan lautan-lautan dingin di sebelah sana. Nah, inilah yang mungkin sekarang sedang disikapi hati-hati betul oleh kedua negara. Yang paling penting sebenarnya juga, tadi kan kita bicara soal reaksi Indonesia. Kalau saya pikir Indonesia itu yang penting kita tidak kehilangan otonomi strategis kita, posisi non-alignment movement kita yang ternyata sekarang bisa menjadi sesuatu yang sangat positif. Karena apa? Kita bisa memperkuat apa yang Bu Megawati sampaikan beberapa waktu lalu gitu, waktu kami ketika bertemu antara negara non-alignment movement, bahwa harus lahir non-alignment movement 02. Artinya apa? Bagaimana kemudian Global South ini dapat menjadi jangkar penyeimbang di tengah konfrontasi negara-negara yang senang berantem lah, kalau kita bisa sebut senang berantem, kok tiba-tiba adem ayem Greenland jadi ramai begini. Dan yang paling penting sebenarnya kita ini mungkin juga dalam momentum seperti ini memang harus sadar bahwa rasa takut itu tidak membantu. Tapi bagaimana kalau kita tuh membangkitkan kesadaran dan kesiapan atas hal-hal strategis jika Trump ini terus, atau gejala seperti Trump, saya nggak akan menyebut Trump ya, karena saya takutnya Trump lain juga akan lahir. Misalnya ini terjadi. Tapi kembali kepada Greenland sendiri, makanya saya nggak pernah condemn Trump, karena saya pikir kalau saya coba berpikir cara dia mungkin berpikir tentang dalam logika militer disampaikan oleh Pak TB tadi. Itu kan bagaimanapun juga adalah lintasan terpendek untuk ICBM atau rudal antar benua. Jadi itu secara buat Amerika sangat strategik, buat Rusia sangat strategik. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana si radar peringatan dini, si sistem pertahanan udara, bagaimana pangkalan misil di sana, itu semuanya bisa dikuasai oleh siapa dulu gitu. Itu kayaknya kesana arahnya nanti. Jadi itu menjadi pertimbangan banyak hal tentang apakah perang ini akan terus seperti apa. Dan kemudian juga kita mesti lihat bahwa yang paling penting buat Amerika ini kan pangkalnya Thule. Dia itu adalah Prolific Space Base yang punya Amerika Serikat, dan itu mata telinganya Amerika. Itu mungkin selain masalah sumber daya adalah masalah tadi Arktik mencair, kemudian itu masalah daerah mata telinga, radar anti rudal di situ, pelacakan satelit di situ dan lain-lain di situ. Maka kemudian Amerika rasa perlu nih. Yang saya kaget memang Trump tidak tanggung-tanggung, bilangnya malah sudah demikian blunt. Tapi kembali lagi, apakah kita harus takut sama Trump? Bukan. Kita harus takut pada permisif atau sifat-sifat permisif dari negara dunia menyikapi hal ini. Kalau saya lebih takut itu dibandingkan Trumpnya sendiri. Baik, Bu Kony, saya akan kembali ke Bu Dubes terlebih dahulu. Bu Dubes, tadi kita memang sudah banyak memperhatikan dari segi militernya, Bu Dubes ya. Tapi dari segi upaya diplomasinya, dari pandangan Anda, dari pantauan Anda, ini bagaimana kemudian perkembangan kesepakatan ataupun apakah ada rencana untuk pertemuan kembali upaya diplomasi antara pihak dari Denmark, Greenland, dan juga Amerika Serikat? Pertemuan tingkat Menlu sudah dilakukan atas inisiatif Menlu Loke di DC hari Minggu yang lalu, hari Rabu minggu yang lalu. Kemudian pertemuan di parlemen juga sudah, dan sekarang memang tadi sudah saya sampaikan karena Presiden Trump sudah memberikan ancaman menaikkan tarif, responnya adalah pertemuan summit di Brussel hari Jumat, hari Kamis besok, karena hari Jumat rencananya Presiden Trump akan mengumumkan tarif. Jadi mungkin di situ belum ada lagi rencana untuk pertemuan lagi, tapi kan seperti kita ketahui hasil dari pertemuan Menlu Loke dengan Wakil Presiden J.D. Vance di DC kan ada terbentuknya working group, walaupun interpretasi working group itu saling belum sama ya, tapi mungkin nanti dilihat pertemuannya itu dalam konteks working group itu, tapi belum ada rencana sampai sekarang. Oke, baik, kembali ke Pak TB. Ini tadi sempat disinggung oleh Bu Kony juga mengenai politik bebas aktif seperti itu ya. Mengaplikasikan politik bebas aktif di tengah kondisi saat ini seperti apa ketika ada sebuah negara yang nampaknya merusak sebuah tatanan hukum internasional seperti itu? Iya, saya kira kita harus bersuara. Banyak yang bicara ya, diskusi. Kalau Amerika mau
dengan kekuatan senjata seperti itu, kita mau apa? Ya nggak bisa begitulah, ya. Ada cara-cara kita memiliki kemampuan diplomasi lain dan sebagainya dalam prinsip bebas aktif, begitu. Jadi ya bebas tapi juga aktif. Diwujudkan kita punya para diplomat di PBB, ya disuarakanlah tentang kedamaian dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini saya tidak melihat, ya situasi di Iran juga kita kan terlalu tiarap, ya. Kemudian situasi diculiknya Maduro itu juga kita belum bersuara secara keras, ya. Tidak usah khawatir, bicarakan saja bahwa ada aturan-aturan internasional yang harus kita taati bersama sebagai bangsa di dunia ini. Disampaikan dengan baik, ya, dan sampaikan saja ini aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dengan kemampuan seperti apapun. Dan juga ada hak-hak azazi dari tiap negara, tiap manusia di dalamnya untuk bisa menyuarakan itu di PBB. Sarananya kita di PBB, ya. Kita sebagai negara yang bebas, ya, kita sebagai negara yang berdaulat penuh harus memiliki kemampuan untuk itu. Kalau soal Trump saya setuju, ya begini, saya tidak melihat bahwa pada suatu saat akan terjadi perang antara Eropa Barat dengan Amerika. Kita lihat sejarah terjadinya NATO itu kan mulai dari Perang Dunia Kedua. Ya, Perang Dunia Kedua kemudian memiliki ancaman yang sama, dibentuklah NATO. Mereka sudah sekian puluh tahun mulai dari Tamtama, Bintara, para perwira prajurit NATO berlatih dan menghadapi katakanlah ancaman-ancaman yang ke NATO, termasuk di dalamnya pengerahan pasukan di beberapa wilayah. Kalau itu kemudian pecah, bertempur, rasanya masih jauh lah, ya masih jauh, dan mungkin akan ditentang oleh para perwira-perwira NATO-nya sendiri. Mengapa kita harus bertempur sesama? Karena apa juga dari masalah latihan, kemampuan intelijen dan data-data intelijen sekalipun mereka memiliki untuk itu. Jadi rasanya jauh kalau sampai ada peperangan, apalagi dari masalah Greenland itu masuk ke masalah Perang Dunia Ketiga. Terlalu jauh lah, ya. Tidak mungkin ya saling menembakkan dengan senjata nuklir antara Amerika dengan Prancis misalnya, ya begitu. Kemudian yang dikhawatirkan adalah yang lain. Nah, yang lainnya kita bahas nanti. Usai jeda, Bu Dina juga ditunggu pandangannya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Bu Dina, ini pertanyaannya masih kurang lebih sama ke Pak TB mengenai mengaplikasikan politik bebas aktif, non-blok di tengah kondisi seperti ini ketika Amerika nampaknya meruntuhkan semua hukum internasional seperti dengan melakukan hal-hal yang agresif. Saya meluruskan dulu beberapa hal tadi ya terkait dengan kenapa Trump di sini menjadi satu figur penting yang tetap aja harus kita cermati. Karena dia sudah menunjukkan dia bisa mundur dari begitu banyaknya organisasi internasional dan melupakan begitu banyak mekanisme yang kita pikir selama ini solid. Bahkan di dalam NATO sekalipun, itu sebenarnya mereka nunggu banget nih Amerika Serikat. Mereka masih punya di dalam hati mereka. Saya kebetulan ke Brussels dan ke Berlin ya, akhir tahun kemarin, itu bertemu dengan NATO di dalam NATO. Dan mereka itu nggak punya alternatif decision making ketika tidak dipimpin rapatnya oleh Amerika. Ini kan menurut saya aneh gitu ya. Tapi kenyataannya saya sepakat dengan Bapak tadi poin bahwa jenderal-jenderalnya pun hatinya itu masih mendua. Karena resources terbesar mereka ya dari Amerika Serikat. Jadi menurut saya di situ kuncinya berbeda dengan Presiden Amerika Serikat yang lain. Trump itu benar-benar merasa bahwa semua agenda yang dia gerakkan di Amerika Serikat itu harus terhubung langsung dengan agenda dia. Itu yang membedakan dia dari Presiden Amerika Serikat yang lain. Tapi di sisi lain saya juga melihat bahwa skenario perang itu bukan perang terbuka seperti yang kita bayangkan. Karena yang dia justru yang harus diwaspadai dari negara seperti kita itu adalah
ekstraksi sumber daya alam habis-habisan, menjual bangsa kita tanpa kita sendiri sadar, sementara kelas bawah dan menengah yang kurang mampu itu menjadi semakin besar. Itu yang harus kita antisipasi karena elit-elit politik bisa jadi dalam durasi waktu yang masih cukup panjang itu bisa enjoy dengan situasi yang nggak pasti ini. Tetapi tekanan pada kelompok menengah ke bawah itu semakin besar karena tren ke depan itu adalah tadi membuka jalur baru infrastruktur diplomasi. China itu aktif sekali membuat lewat bisnis. Kemarin dia mulai dengan Belt and Road Initiative, sekarang dengan renewable energy dia juga langsung terdepan, greening Belt and Road, membuat semuanya hijau dan mereka langsung terdepan dari segi teknologi dan segala macam. Logistik dia udah bikin seluruh dunia tuh logistiknya nomor 1 90% dikuasai oleh China. Makanya Trump kemudian bilang, wah ini bukan cuma sekedar diplomasi yang omon-omon gitu ya, tapi secara konkret di lapangan mereka udah menguasai titik-titik strategis. Jadi dan betul poin bahwa sumber daya alam kita harus jaga betul, berarti harganya sangat mahal dalam diplomasi. Yang ini kita harus transparan betul ya dengan para elit kita juga politisi kita, jangan sampai di belakang layar ternyata ada deal dan ternyata tidak menguntungkan kita, tidak menguncur ke APBN, tidak ada sangkut pautnya lagi dengan agenda jangka panjang bangsa kita. Karena kalau diperhatikan negara-negara yang punya konsentrasi sumber daya alam bagus itu sekarang sudah mulai dipetakan, kemudian ditarik untuk kemudian membangun ujung-ujungnya senjata sih memang. Tapi kalau perang terbukanya masih nanti mungkin. Tapi sekarang mereka mau adu dulu kekuatan ekonomi. Sebisa mungkin mereka mungkin agenda decoupling atau memisahkan diri Amerika China ini masih akan tetap berjalan ya. Sementara Rusia berusaha untuk menyembuhkan dirinya pasca perang Ukraina yang begitu menyedot biaya. Tapi ujung-ujungnya tidak mustahil memang situasi semakin panas dan perlombaan senjata semakin buruk. Dan kalau Trump ini masih lama, soalnya masih 3 tahun tuh menurut saya lama banget. Miskalkulasi itu masih mungkin terjadi. Selanjutnya saya akan ke Bu Dubes. Bu Dina, ini menghadapi ataupun menyikapi dinamika yang terjadi saat ini, sebetulnya upaya diplomasi sejauh apa sih yang sudah dilakukan ataupun mungkin ada rencana yang akan dilakukan, terutama kemudian mungkin berbicara di PBB atau apa kemudian agendanya? Pada saat ini pemerintah Indonesia mengamati dinamika yang terjadi karena memang sangat volatil sekali. Jadi for now mencermati, mengamati dan menghimbau pada pihak-pihak yang terkait untuk mengedepankan dialog dan diplomasi instead of menggunakan tools lainnya yang mengedepankan cara-cara damai. Mungkin itu pada saat ini lebih untuk mengamati dan mencermati. Saya akan ke Bu Kony mengenai tadi dikatakan oleh Bu Dina ataupun juga pandangan dari Pak TB bahwa sebetulnya NATO ini terbelah seperti itu karena kemudian hubungan dengan Amerika sendiri kan sebetulnya selama ini adalah sekutu, tapi kemudian saat ini kita dihadapkan dengan antar sekutu saling gertak seperti itu. Ini bagaimana Bu Kony? Iya, ini jadi menjadi sangat menarik sih sebenarnya memang memperhatikan ini. Makanya mereka yang memusuhi Rusia kita bisa lihat sekarang agak berpikir ulang. Contoh Italia sudah menyatakan bahwa ini kayaknya udah waktunya tanpa tahu malu sih menurut aku, tapi lebih baik jujur bahwa udah waktunya nih negara-negara Eropa berbicara dengan Rusia karena memang menurut saya berat kalau kita bicara tentang Arktik atau tentang Greenland ketika kita tidak bawa Rusia ke sana karena dengan NATO versus Amerika yang kita baca ya, dan juga Amerika versus Rusia dan Cina misalnya, itu eskalasi regional itu pasti semakin meningkat. Artinya adalah masuknya negara-negara yang tidak pernah ada sebelumnya ke negara Nordik masuk ke NATO, dan itu akhirnya menzigzag apapun kontak langsung dengan Rusia ataupun Amerika. Yang tadinya kita cuma lihat pembelahan itu hanya 2 negara itu misalnya yang selama ini seolah-olah berseberangan. Kemudian bagaimana Arktik bukan lagi zona rendah ketegangan, tapi sekarang menjadi satu hal yang sangat mencuat gitu kan. Tapi intinya kalau untuk Rusia sendiri
ini ada keuntungan ya. Kita kayaknya jadi mampu memecah strategic encirclement terhadap Rusia. Karena tadi dengan NATO tuh akhirnya jadi terberai dengan kasus ini. Ini kan menarik sekali sebenarnya kalau kita perhatikan. Tapi kembali saya ingin singgung aja tadi yang disampaikan Mbak Dina tuh ada banyak benarnya. Kan kita harus tarik nih, apa sebenarnya buat Indonesia ya? Kalau buat saya pembelajaran paling penting dari kasusnya Trump ini, yang saya khawatirkan cuma satu. Trump akan mendorong yang lebih gila lagi adalah masuk dengan military operation other than war. Karena kalau kita sekarang bicara tentang perang dengan military operation other than war, apapun bisa terjadi. Kegilaan itu bisa bicara dengan misalnya, hutan tropis itu global common. Besok gue ke Indonesia, karena kenapa nih hutan tropis gue diganggu misalnya. Kemudian kita bicara tentang food security, laut dan ikan. Kalau kita bicara buku putih pertahanan Perancis, coba kita lihat beberapa daerah kita tuh sudah diblok oleh Perancis menjadi daerah-daerah yang patut mereka lindungi jika terjadi sesuatu kepada ancaman food security dunia. Artinya, kalau kebiasaan Trump tadi, ya kan, dibenarkan atas nama kepentingan, pemimpin yang membenarkan apapun tindakan atas nama kepentingan nasional negaranya, kalau kita permisif tentang hal itu akan bahaya. Ketiga misalnya, kita bicara tentang strategic necessity, tentang rare earth material yang tadi disinggung Pak Jenderal. Itu orang semua bisa masuk, termasuk bisa masuk ke Papua, Kalimantan, dan Sumatera atas nama environmental security narrative. Itu kan, karena kan sekarang kita masuknya ke law warfare. Jadi apapun orang dibentuk atas nama pelanggaran ini, pelanggaran itu, pelanggaran begini dan begitu, kemudian bisa gerakan masuk dengan gerakan militeristik. Nah, tapi saya mungkin mau mengingatkan, tadi kita menurut saya belum selesai kita bicara soal non-alignment movement. Karena menurut saya ada yang dapat dibawa oleh Indonesia. Pertama kita membawa bagaimana non-alignment movement 02 ini membawa solusi rasional. Bagaimana merekondisi, mereformasi PBB misalnya secepatnya. Kenapa PBB sepertinya tidak berdaya? Apa kita kemudian harus mereform dia gitu? Kemudian bagaimana kita mereview mekanisme penggunaan kekuatan? Karena kalau sudah caranya begini kan bahaya nih. Satu negara powerful akan bisa melakukan apapun terhadap negara lemah atau menengah atau negara yang susah gitu kan. Nah kemudian bagaimana peran-peran regional atau middle power itu harus didorong oleh negara non-alignment atau gerakan non-alignment movement 02 supaya paling tidak kalaupun kelihatannya PBB itu tidak berdaya, dapat terjadi peredaman yang terjadi. Karena gini, yang paling penting kita mesti ingat 3 tesis utama ya. Sekarang itu military operation other than war akan menjadikan senjata normatif. Yang kedua, lawfare itu menjadi jembatan antara hukum dan kekuasaan. Yang ketiga itu kedaulatan itu sedang diredefinisi seenaknya. Dan itulah menurut saya jadi PR kita, kalaupun kita harus bersikap atau bersuara dan menyatakan sesuatu dari KMLU. Oke, Pak TB ada tanggapannya? Iya, saya kira begini juga. Berdasarkan situasi, apakah itu geopolitik, geostrategi di dunia ini, kita segera mengambil hikmahnya. Ya, di samping kita barangkali sebagai negara yang mandiri harus memiliki kemampuan diplomat yang tinggi, bukan kemampuan tempur ya, tapi diplomat yang tinggi. Kita juga sudah harus mulai melakukan pembinaan kohesi ASEAN. Ya. Kita lihat saja, regional itu saja. Ya, di wilayah regional kita, karena itu suatu saat akan bermanfaat. Ya, kita masih bisa menyaksikan kenapa sih perang Kamboja dengan Thailand tidak diselesaikan oleh bangsa ASEAN saja, begitu ya? Kenapa kok harus Trump turun berbicara memanggil kedua negara itu? Dan itu sesungguhnya kalau kita berbicara soal kohesi ASEAN sesungguhnya bisa begitu. Ini mungkin menjadi sebuah pengalaman kita ke depan ya. Dan yang paling penting saya sepakat ya. Sekarang ini perang dimunculkan karena apa? Perebutan sumber daya alam dan kita berlimpah ya harus kita jaga. Dan kalau sudah kita jaga tidak diambil oleh asing, kita dijaga oleh kita, oleh bangsa kita sendiri hanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Oke, baik Pak TB dan juga Bu Dina, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi seperti biasa kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya akan ke Bu Dubes. Bu Dubes, artinya untuk langkah selanjutnya yang akan diambil ataupun upaya-upaya yang akan dilakukan, karena kita lihat bagaimana kemudian dinamika yang terjadi saat ini mungkin masih akan sangat tinggi terjadi, akan seperti apa Bu Dubes?
Baik Mbak Rini dan Mbak Fitri, pertama pemerintah Indonesia sekarang sedang mencermati dengan seksama dinamika yang tengah terjadi, dan pada saat yang bersamaan menghimbau kepada semua pihak untuk selalu mengedepankan dialog dan diplomasi serta mengambil langkah-langkah damai, dan terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip piagam PBB serta hukum internasional terkait penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara. Tuh, Mbak Fitri. Oke, baik. Saya akan bergeser ke Bu Kony kalau seperti itu. Bu Kony, artinya dengan melihat sikap Amerika saat ini, kemudian orang kemudian khawatir terhadap hukum internasional yang tidak kemudian dihormati dan tidak tajam seperti itu, potensi kemudian perpecahan antar sekutu di NATO sendiri, ini pelajaran apa yang bisa pemerintah Indonesia ambil dari kondisi dinamika yang terjadi saat ini? Menurut saya pertama kita mesti ambil, kita jangan jump to conclusion bahwa Trump itu gila. Karena dalam geopolitik itu orang yang berbahaya itu bukan orang gila. Tapi bagaimana orang-orang yang menormalisasi ancaman kekuasaan. Jadi itu yang kita mesti sadari. Jadi jangan salahkan Trumpnya, tapi salahkan kenapa dunia terdiam dan kalau kita menjadi bagian dari yang diam. Yang kedua adalah perang dunia hari ini tidak dimulai dengan bom, tapi dengan hilangnya rasa tabu menggunakan ancaman kekuatan. Dan itulah kenapa pentingnya sekarang kita mendorong Non-Alignment Movement 2 yang dicanangkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa kita harus gerakan itu dan kami akan segera bertemu di Burkina Faso Desember ini. Semoga bisa dipercepat kalau kita melihat keadaan dunia seperti ini, tapi dari situlah kembali kita percaya pada apa yang dinyatakan Soekarno dulu, bahwa kita harus kembali kepada posisi non-alignment. Saya kira itu aja. Jadi itu kita udah punya pegangan itu, kenapa nggak kita teruskan aja lah. Udah ada senjatanya ya, senjata itu kita pertajam. Saya kira itu aja. Baik, Bu Kony, selanjutnya saya akan ke Bu Dina nih. Apakah diplomasi masih ada ruang atau dunia sedang menuju normalisasi politik caplok wilayah nih seperti itu? Artinya pelajaran apa yang harus dipetik oleh Indonesia? Justru menurut saya ruangnya makin terbuka. Tapi asal kita tidak state-centric, tidak fokus hanya pada mengkonsolidasi kekuatan negara. Karena yang negosiasi misalnya tadi di Burkina Faso atau di tempat lain itu hanya aktor negara saja, itu dengan mudah kita udah lihat dipreteli. Dengan mudah apapun komitmen yang dilakukan negara itu dilemahkan oleh negara lain seperti Amerika Serikat. Jadi sekarang itu sebenarnya kuncinya adalah untuk tetap mengikatkan diri, negara itu sumber kedaulatannya dari rakyat. Kalau dia tidak berpisah dari rakyat, negara tidak berpisah dari rakyat, justru agenda-agenda tadi terkait kedaulatan bisa dibicarakan dengan lebih substantif. Karena tadi kedepannya itu yang akan menanggung akibatnya, bahkan seluruh biayanya mau dia ekonomi baik atau ekonomi buruk kan rakyatnya. Sumber daya alam akan terkikis habis, sangat minim di banyak belahan dunia, tapi yang masih hidup adalah manusianya. Dan mereka lah sumber dari penggerak ekonomi, penggerak kerjasama. Jadi harus diajak kelompok-kelompok masyarakat sipil, pemikir ke dalam lingkar pengambilan keputusan. Jadi kalau ada diplomasi, menurut saya jangan langsung membayangkan ada satu lembaga, institusi yang jadi. Ini tahapnya untuk eksplorasi dan jangan tinggalkan unsur-unsur non-pemerintah. Oke, baik. Pak TB? Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama itu saya dalam hal ini mendorong agar Kementerian Luar Negeri juga mendorong para diplomat kita yang ada di PBB, tolong suarakan tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang juga kedamaian, dan hak-hak kita ini dilindungi. Termasuk di dalamnya agar taat pada hukum internasional yang kita sepakati bersama. Tidak usah takut karena itu sesuai dengan konstitusi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita jaga sumber daya alam kita ini hanya untuk kepentingan rakyat. Itu juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 45. Bukan hanya untuk kepentingan negara lain, apalagi kepentingan segelintir orang. Itu bisa. Kita harus memulainya. Oke, baik. Pak TB, Bu Dina, Ibu Dubes dan juga Bu Kony, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, Greenland menjadi ujian tatanan dunia di tengah ambisi dan menurunnya kepercayaan global. Indonesia diharapkan tetap konsisten pada sikapnya, menghormati kedaulatan
kedaulatan, menjunjung hukum internasional, dan mendorong diplomasi karena stabilitas dunia lahir dari aturan dan dialog, bukan tekanan dan ancaman. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.